Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Sapas. Teman-teman, jujur Sapas sangat sedih sekali ya. Ada kasus yang sangat viral tentang seorang ayah yang membuat drama. Ini kalau saya lihat ahli bid'ah lah Bapak ini ya. Ahli bid'ah dan bukan orang salafi, catat ya. Kalau orang salafi nggak mungkin kayak gini. Jadi si bapak ini dia itu membunuh anaknya sendiri. Bagaimana cara dia memanipulasi keadaan, akan tetapi akhirnya ketahuan juga. Jadi si bapak ini nih mengaku kesal dengan anaknya yang umur 3 bulan itu rewel, nakal gitu, nangis mulu. Jadi dia punya inisiatif untuk membuat tenang si anak. Dia membuat inisiatif untuk membuat tenang si anak, akan tetapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tenangnya bukan sementara, jadi tenang selamanya. Jadi si anak bayi umur 3 bulan itu sama bapak itu ditutup pakai bantal, dibekap. Dibekap, kemudian sampai hilang napasnya nih. Dan yang lucunya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, si bapak ini pura-pura nggak tahu gitu ya, ketika orang rame tahu anaknya nggak ada tuh. Nah, bagaimana ceritanya si bapak ini mengarang cerita. Jadi si bapak ini istrinya belum pulang nih, tapi anaknya udah mati nih. Anaknya udah mati, dibungkusnya pakai kantong kresek gitu ya. Sudah dimasukkan ke kantong kresek, anaknya disimpan ke dalam jok motor dan dibawa kemana dan dibuang kemana kayak gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi si istri bapak ini kan bingung nih, anaknya kemana yang umur 3 bulan ini. Nah, si bapak ini buat cerita, buat drama lah. Katanya, nah nggak tahu saya. Tadi saya keliling ngajak si kakaknya tuh umur satu tahun lebih teman-teman. Akhirnya ini Sapas dapatkan cerita berdasarkan analisa dan riset Sapas, riset virtual ya. Jadi si bapak ini bilang nggak tahu. Lalu si ibu ini nih, ya tahu sendirilah, seorang ibu kehilangan anak yang umur 3 bulan, langsung kemana-mana mulutnya disebarin ke masyarakat, kemudian sampai ke kepolisian. Dan akhirnya di kepolisian juga dia membuat surat kehilangan anak. Nah, jadilah berita acara kehilangan anak itu disebarkan. Yang kayak gini teman-teman, saya tampilkan ya. Lucu sih anaknya, Masya Allah lucu sekali, namanya Naura ya. Kemudian tersebar beritanya sehingga rame di rumahnya. Dan si bapak yang bunuh anaknya tadi tetap tenang, santai teman-teman. Tapi keringat dingin pastinya. Kalau salah itu pasti keringat dingin. Kata Rasulullah SAW, al-ithmu ma haka fi nafsik. Ma haka fi nafsik. Dosa itu akan membuat seseorang itu tidak tenang di dalam jiwanya, dirinya gitu. Nah, si bapak yang membunuh anaknya ini teman-teman, ditanyain sama wartawan gitu, ditanyain sama wartawan, bagaimana videonya. Ketika ditanya sama wartawan, ini videonya. Ya, membantu menata barang-barang dagangan. Habis itu saya pulang ke rumah, yang anak yang hilang, yang si kecil itu posisi di rumah itu dalam keadaan rewel, menangis di dalam kamar, keadaan bangun itu. Lalu saya inisiatif masuk ke dalam kamar, langsung ingin menidurkan agar supaya diam, tidur supaya nggak rewel. Habis tidur gang 5 menit itu gantian kakaknya naik ke atas kursi dalam itu, dia nangis rewel itu, teriak-teriak. Langsung saya inisiatif, saya hubungkan pakai motor itu sekitar pukul jam sekitar pukul jam 9, sekitar pukul jam setengah 10, 9.30. Saya menidurkan anak saya yang pertama itu naik motor melewati jalan raya sini Sudirman itu sampai ke Jalan Joyokusumo, mentok Riko sampai ke Wungu. Saya masuk jalan desa dan saya posisi di dalam desa itu kehujanan, hujan deras. Saya meneduh di sebuah masjid. Lalu saya menunggu sehingga selama 20 hingga 25 menit sampai hujan reda.
saya terus meneruskan perjalanan pulang sampai rumah itu jam 12.15 atau sampai jam setengah 1. Waktu itu sudah kondisi bayi sudah tidak ada ya? Ya sudah tidak ada. Posisi bayi sudah tidak ada. Ini sering ditinggal Mas? Kalau Iya. biasanya setiap hari gitu? Baru 5 hari ini. 5 hari ini sering ditinggal di rumah? Iya, sering ditinggal. Tapi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Mas, ini kegiatan yang dilaksanakan apa aja Mas untuk pencarian Mas? Oh, ini sedang melakukan doa bersama. Ada yang melakukan ritual tertentu lah untuk supaya ikhtiar kita bisa menemukan anak kita yang kedua yang hilang itu, semoga kita dipertemukan dengan keadaan sehat, selamat. Amin. Nama lengkap Mas? Tadi lupa. Nama lengkap anak saya Mazaya Keira El Naura, Kalau jenengan? usia 3 bulan. Kalau nama saya sebagai ayah Muhammad Soleh Kasaputra. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari konteks videonya, dia tuh kayak keringat dingin, kayak gugup gitu ya, mau bilang apa ke wartawan ya. Ya itulah ketika orang bersalah, ketika orang menutupi bahwa dia sudah membunuh anaknya sendiri, teman-teman. Dan keadaan itu, apalagi kalau kita lihat dari konteks videonya tadi, dia bilang di rumah hari ini lagi ngadain apa tadi, zikir atau gimana gitu ya. Kemudian ada ritual-ritual khusus lah kaitannya untuk apa gitu. Ya kalau dilihat dari konteksnya ini ahli bid'ah, dan memang seperti ini tipe-tipe orang ahli bid'ah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Mereka itu tuh mudah emosi, kemudian mudah menyesal. Begitulah tipe-tipe ahli bid'ah itu. Mudah emosi, mudah menyesal. Sama kayak kemarin yang orang BRIN yang mengancam mau bunuh orang dan tidak takut sama sekali dipiralkan, bahkan ditangkap atau dilaporkan ke polisi. Tulisan dia akhirnya apa? Minta maaf, pura-pura kayak orang keterbelakangan mental dan lain-lain. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait yang Bapak tadi, itu Bapak tadi tuh kayak pede banget kayak gitu ya. Pede dengan 1000 pedenya, menceritakan harapannya untuk bisa bertemu dengan anaknya, berdoa bersama, kemudian ritual-ritual lah gitu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya anaknya dapat, teman-teman. Anaknya dapat dan polisi menangkap orang ini. Begini keadaan ketika polisi mengamankan bapak ini dan ditanya langsung. Katanya emosi karena kedua anak itu pada rewel. Anak saya tuh bingung caranya nanti cuma gimana. Terus langsung saya inisiatif itu menyekap anak saya yang Naura itu dia tidak bernafas. Itu kepikiran nggak Mas kalau dibekap bantal itu bayi bakal mati, kepikiran nggak? Kepikiran ya, kalau membekap anak bayi tersebut bisa menyebabkan kematian, tidak kepikiran ya waktu itu ya. Terus dibawa kemana aja Mas itu bayinya? Setelah dibekap itu dibawa kemana dulu? Saya mengambil kantong kresek warna hitam di bawah lemari bagian rumah saya. Terus saya gendong bayi itu di atas meja. Saya mengambil kresek itu, langsung saya masukin ke kresek hitam itu. Terus saya menuju motor kendaraan untuk membuka jok. Karena keadaan jok itu tidak terkunci, tinggal membuka saja. Langsung saya masukin. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa diulang lagi. Walaupun bagaimana keadaannya, anaknya sudah meninggal. Dan kita lihat di video yang saya tampilkan, tangisan keluarga, kemudian tangisan istri beliau, na'udzubillah min dzalik ya. Teman-teman, sangat kasihan sih melihatnya gitu ya. Anak yang Masya Allah cantik, gemes gitu, lucu. Akan tetapi begitulah setan itu menguasai, teman-teman. Kenapa sudah lebaran kejadian seperti ini? Ya karena leluasa setan membalas dendam gitu ya. Kemarin tuh di bulan puasa nggak bisa menggoda manusia, sekarang bisa menggoda manusia. Jadi sebrutal-brutalnya banyak banget kasus-kasus yang bunuh ini, bunuh itu di media sosial. Na'udzubillah min dzalik, teman-teman. Semoga kita semuanya menjadi orang yang selalu arif, bijak di dalam menangani sebuah masalah gitu ya. Dan tidak mudah tersulut emosi gitu.
Dan satu tips dari saya, kalaupun kalian sedang marah dengan seseorang, sedang rewel dengan seseorang, tinggalkan saja dulu. Kalian pergi kemana gitu ya, jalan kemana gitu. Sampai reda amarah kalian, rewel kalian tuh sampai reda gitu. Jangan sampai dilampiaskan ke hal yang akhirnya kalian sendiri akan menderita, bahkan sangat menyesal. Apalagi anak, naudzubillah min dzalik, tidak terasa bagaimana kasihan istrinya gitu ya, melahirkan susah-susah, kemudian dengan sekejap dibunuh tanpa ampun anak yang seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperdalami Islam, belajar Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, agar tuntunan kita, hidup kita itu jelas ya. Agar semua yang kita lakukan itu memiliki solusi. Karena solusi terbaik di dalam beragama adalah tauhidnya yang kuat. Manakala tauhidnya kuat, kedekatan atau kolaborasi pikiran dan hati itu terbaik, maka hidup seseorang itu akan menjadi mudah terkendalikan. Berbeda dengan orang yang tauhidnya rusak, tauhidnya tidak benar, bahkan pemahaman agamanya minim, akhirnya seperti itu, melakukan hal-hal yang tidak beradab sekali, yang tidak patut untuk ditiru gitu ya. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ucapkan semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, dengan adanya peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.